Baik, ibu-ibu, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucapkan alhamdulillah, di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita di pagi yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan masih dalam waktu yang mulia ini, di tempat yang mulia, yakni kita berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdalul biladi ilallah masajidaha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah masjid-masjidnya. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan untuk berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini di waktu yang mulia, waktu yang istimewa, karena kita masih berada di bulan apa ini Ibu? Muharram. Masih diperkenankan dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dengan bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang istimewa, adalah bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jumlahnya 12 bulan. Ada ketentuannya, ada berada di dalamnya kita semua ini, yaitu bulan Muharram. Satu di antara kemuliaan bulan Muharram juga ibu-ibu, bulan Muharram syahrullah ibu, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bulannya Allah. Kenapa bulan Muharram kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ibu? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, ya, afdhalus siyam, Nabi pernah mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan, setelah puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan
siyamu syahrullah, yaitu puasa yang dilaksanakan di bulannya Allah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan Al-Muharram. Jadi bulan Muharram, nama lainnya Syahrullah. Sekali lagi, sebagian ulama menyebutkan bahwa dahulunya Muharram itu namanya Safarul Awwal. Dahulu ibu, sebelum Nabi SAW diutus, nama bulan Muharram itu namanya apa? Bulan Safarul Awwal. Jadi ada Safarul Awwal, Safarul Tsani. Kemudian ketika Islam datang, dengan diutusnya Nabi SAW, maka Allah menggantinya dengan nama Al-Muharram. Sehingga sebagian para ulama mengatakan, kenapa? Karena di dalamnya sebagian para ulama menjelaskan amal soleh pahalanya akan dilipat gandakan olehnya. Masya Allah. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan amal ibadah di pagi mulia ini mendapatkan pahala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita semua. Dan mudah-mudahan pertemuan di pagi yang mulia ini menjadi wasilah bagi kita semua, menjadi hamba-hamba yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba-hamba yang akan selalu dikehendaki kebaikan. Dan mudah-mudahan melalui wasilah ibadah di pagi yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan kita semua, ibu-ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita yang alhamdulillah di pertemuan sebelumnya sudah sampai di bab ke-25. 25 ibu ya. Dan insyaallah di pagi yang mulia ini kita akan bersama-sama mempelajari lanjutan, yakni di bab ke-26, bab ke-26 dengan bab baru, yang bab ini kayaknya sedang viral di saat ini, sedang hangat dibicarakan oleh sebagian orang, ibu ya. Dan alangkah baiknya ketika apa yang sedang diviralkan ini oleh media ya tentunya ya, oleh berita-berita, informasi-informasi, kita imbangi dengan pengetahuan, kita imbangi dengan ilmu, kita imbangi dengan ilmu ya ibu-ibu ya. Oleh karena itu saya mengajak ibu-ibu untuk fokus. Bisa fokus ibu ya? Fokus biar nanti jelas, kemudian juga ya, kita akan mendapatkan faidah dari apa yang insya Allah kita akan jelaskan ini. Bab ini berjudul Ma Jaa fil Kuhan wa Nahwihim. Ma jaa fil Kuhan wa nahwihim, wa nahwihim, yakni bab mengenai tentang Al-Kuhan. Al-Kuhan, kalau judul di buku ibu apa? Perdukunan. Perdukunan atau tukang ramal. Wa nahwihim, dan sejenisnya. Apa saja ibu kalau ibu menamain dukun? Dukun, tukang ramal, orang pinter, apalagi? Wah, setiap daerah masing-masing berbeda. Setiap daerah
masing-masing namanya berbeda-beda. Namun jika hakikatnya sama, maka sama pula sebenarnya kahin. Mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan dalam buku ibu ini berapa? 5 dalil. Ibu ya, 5 dalil. Dan yang pertama adalah rawahu Muslim fi sahihihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani apa yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang diriwayatkan oleh salah seorang dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, maka Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Akhrajahu fi kitabis salam. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal. Nah, kita akan sebutkan nanti pengertiannya sebelumnya sebenarnya. Lalu menanyakan kepadanya, ya, summa fasa'alahu an syai'in, bertanya kepadanya tentang suatu hal, fasaddaqahu, kemudian ketika si tukang peramal itu menjawab, dibenarkan oleh dia, dipercayai apa yang disampaikannya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka orang yang mendatangi tukang ramal tersebut, yang kemudian bertanya sesuatu hal, dan kemudian ketika dijawab oleh tukang ramal itu dia mempercayainya, maka konsekuensinya lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, dia tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Ini dalil yang pertama, insyaallah kita akan sebutkan satu persatu ya Ibu ya. Dalil yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kaffara bima anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun. Kalau yang tadi hadis yang pertama, man ata arrafan. Arraf itu artinya apa tadi Bu? Tukang ramal atau orang yang merasa mengetahui. Arraf itu kan artinya saya mengetahui. Namun yang kedua ini, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi seorang dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dan kemudian dia membenarkan, mempercayai apa yang ia katakan, faqad kaffara bima anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah ingkar, telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya? Bahwa tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang seperti ini mengingkari ayat yang mulia ini, mengingkari bahwa Allah lah satu-satunya yang mengetahui hal gaib.
Kemudian dalil yang ketiga yang beliau rahimahullah ta'ala sampaikan, wali arba'ati wal hakim, dari keempat periwayat. Ya, 4 periwayat di sini adalah di catatan kaki Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Wa qala sahihun ala syurutihima. Hadis ini sahih melalui kriteria 2 kitab sahih. Apa kira-kira Pak 2 sahih Ibu ini? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi menurut syarat dari 2 kitab ini bahwa hadis ini sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kaffara bima anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi arraf, tukang ramal, au kahinan atau dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dan membenarkan, mempercayai apa yang dia katakan, faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammadin, bahwa dia telah kufur, ingkar dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang keempat dari Al-Bazzar dengan isnad jayyid, ya, li Abi Ya'la. Abi Ya'la itu Al-Bazzar, ya, bisa nanti jayyidin an Ibnu Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud, yang hadis ini marfu'. Nabi SAW bersabda, laisa minna man tatayyara, tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan tatayyur. Masih ingat Ibu tatayyur itu apa kemarin? Tatayyur artinya apa? Merasa sial dengan perantara burung dan yang lainnya. Ini namanya tatayyur. Bukan hanya burung, tapi bisa juga yang lainnya, seperti tanggal lahir, ya, kemudian hari. Jadi kalau harinya hari Sabtu, merasa sial, tidak boleh ada perjalanan safar, ya, tatayyur. Laisa minna man tatayyara, bukan termasuk golongan kami, kata Nabi, orang yang melakukan tatayyur. Au tutiyyara, au tutiyyara, mana tutayyara, atau diramalkan untuknya. Jadi menerima tatayyur atau diramalkan untuknya. Au takahhana, atau mendatangi dukun. Au tukihhina, atau mempercayai takahana itu minta sihir, meminta disihirkan, atau mendatangi dukun. Au sahara, atau melakukan sihir. Au suhira, atau berbuat atau mensihir orang, atau dia berbuat sihir. Kemudian waman ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang dibacakan tadi mirip, ya, kalimat-kalimatnya. Sebelum kita lihat di sisi istidlalnya, pendalilan dari hadis-hadis atau dalil-dalil yang disampaikan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, maka yang pertama kita harus mengetahui tentang makna dari judul yang dimaksud, ma jaa fil kuhan wa nahwihima,
tentang para dukun dan semisalnya. Kata al-kuhan di judulnya itu Ibu ya, itu jamak dari kahin. Ini Ibu harus tahu makna dari kuhan atau kahinnya ya, yang artinya dukun ya, yang artinya apa? Dukun. Oleh karena itu judul ini akan membahas detail insyaallah ta'ala mengenai perdukunan. Tapi tentu kita mengetahui bab tentang perdukunan ini agar kita menjauhinya. Betul tidak Ibu? Kita belajar tentang perdukunan bukan ingin mempraktekkan, faliyuzubillah. Namun agar kita bisa tahu bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang, kemudian kita meninggalkannya. Karena mungkin bagi ibu-ibu ya yang sudah melalang buana, kadangkala ada praktek-praktek dukun yang tidak disadarinya. Kemarin ada pertanyaan, kemarin persis, ya kurang lebih di hari Ahad kemarin. Bukan saya mau melegalkan dukun Ustaz, kata beliau kurang lebih, atau mendukung praktek dukun. Tapi dulu ketika saya kecil, nah beliau udah di atas umur 40-an ya. Ketika beliau itu sakit gigi katanya, sakit gigi, bukannya lebih baik sakit gigi Ustaz? Enggak mau Ibu ya. Sakit gigi itu bisa semalaman tidak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Ibu mau ditawarin makanan yang paling enak, yang paling mahal, mau? Nggak mau. Pengennya apa? Sembuh. Tapi kalau udah sembuh, lupa makanannya sembarang lagi. Kata beliau, saya dulu sakit gigi Ustaz waktu kecil. Kemudian ada tetangga saya tanya, kamu kenapa sakit gigi seperti itu? Dan tetangganya kemudian menempelkan 2 jari atau 3 jari ke pipinya, ya, ditempelkan. Kemudian setelah itu Ustaz sembuh total, tanpa disuntik, tanpa minum obat. Pas waktu itu ya, itu langsung sembuh. Itu gimana Ustaz? Nah, coba Ibu. Dan ini kan banyak di sekitar kita Ibu ya. Nah, memang kita jelaskan tentang insya Allah secara rinci. Barangkali gitu ya. Kita katakan barangkali sebelum ditempel tangannya sama tetangga, Bapak udah minum obat duluan. Begitu Ibu ya. Karena obat tuh reaksinya biasanya gak langsung, bener gak? Gak langsung. Ditempelnya siang, minum obatnya di pagi hari. Barangkali obat itu baru bereaksi di siang hari. Jadi pas ditempel persis banget, ditempel jarinya sama tetangganya itu sembuh. Percayanya sama tetangganya. Dia tidak ingat ada ikhtiar dari bapaknya, ibunya tadi malam beli obat dan baru diminum pagi hari dan kemudian baru bereaksi di siang harinya. Mungkin saja. Makanya kita jangan buru-buru, haram, itu nggak boleh. Dilihat dulu. Sama dengan orang yang pengen diruqyah. Dulu ketika saya di pondok, banyak orang yang datang ke pondok kemudian ingin diruqyah. Apa lantas kita langsung ya udah duduk ikat tangannya? Enggak. Ditanya dulu, kamu kenapa ingin diruqyah? Ada masalah apa? Nah, baru dia cerita, iya Ustaz, aku sebenarnya udah punya calon, tapi dia meninggalkan saya. Ini mah permasalahan hati sampean, putus harapan. Nah gitu Ibu ya. Kemudian stres, pingin diruqyah, jin yang mana yang nempel? Itu ada Ibu. Jadi sama dengan dokter juga, ketika Ibu masuk
ke ruang dokter, ingin berobatnya mungkin perut ibu ya, biasanya kan ditanya, ibu makan apa? Petek? Iya. Jengkol? Iya. Jeroan? Iya. Itu penyebabnya, ini obatnya, gitu ya. Jadi nggak langsung disuntik begitu aja, jangan, didiagnosa terlebih dahulu. Baik, Al-Kuhan, ibu-ibu, pembahasan ini sangat penting sekali nih, bahwa di tanah air kita, sekitar kita gitu bilangnya, itu justru merebak di mana-mana dukun. Di mana-mana ada dukun. Bahkan yang berita-berita beredar sekarang ini ya, itu kebanyakan beredar mengenai dukun. Sekarang ibu nih, ibu kan update apa? Update berita. Sekarang ini Masya Allah ya, luar biasa. Bahkan tidak jarang, karena negeri kita tuh banyak sekali dukunnya, itu diekspor. Udah kayak barang bu ya, dukunnya itu diekspor ke luar negeri. Tapi nggak berani kemana? Ke tanah suci ya, tidak berani ke negeri tauhid. Karena kalau di sana betul nyata dukun, maka hukumnya diapain? Dipancung. Apa dipancung bu? Dipotong lehernya. Ya. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab ini sangat cocok. Walaupun saya yakin tidak bisa selesai di satu pertemuan ini. Mu'allif rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, membawakan bab tentang dukun setelah bab penyihir. Jadi kemarin kan bab sebelumnya tentang apa? Sihir, ibu ya, tentang sihir dan macam-macam sihir. Nah kemarin kan kita bahas sihir. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan babnya setelah bab tentang sihir, tentang dukun. Karena memang antara dukun dan antara sihir itu memiliki keterkaitan, ibu-ibu dirahmati Subhanahu wa taala. Memiliki keterkaitan yang sangat erat, memiliki persamaan. Meskipun nanti memang kita akan bahas insyaallah ada perbedaan antara sihir dengan perdukunan. Jadi persamaan misalkan ya, kita sebutkan nih. Persamaan antara sihir dan dukun itu terkadang dua-duanya menggunakan bantuan siapa? Syaitan. Terkadang dua-duanya menggunakan khodim, menggunakan bantuan dari bangsa jin atau syaitan. Ini persamaannya ya. Sedangkan perbedaan antara keduanya ini, di antara jelas sihir menggunakan bantuan jin dan syaitan untuk digunakan ya, menyihir sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, yang bisa berpengaruh, meminta bantuan kepada jin atau syaitan digunakan untuk menyihir sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya ibu ya, yang bisa membuat apa? Yang disihir bagaimana? Sakit, bisa jatuh sakit, kemudian juga sering berhayal, pandangan kosong, itu sedang disihir ya. Pandangan kosong, kemudian membuat lumpuh, membuat apa? Lumpuh seseorang,
Bahkan sihir itu bisa membuat kematian orang yang disihir. Nah, ini sihir, meminta bantuan kepada jin atau syaitan dengan tujuan yang tadi disebutkan. Adapun dukun, ini perbedaannya Ibu ya, berkaitan dengan ramalan masa depan, itu namanya dukun. Berkaitan dengan ramalan masa depan. Dan mereka mengaku mengetahui tentang apa-apa yang akan terjadi di masa depan. Ini dukun. Jadi sekali lagi, dukun itu berkaitan dengan ramalan-ramalan masa depan, yang dia mengaku mengetahui hal-hal yang akan terjadi masa depan. Nah, berbeda dengan sihir, meminta bantuan pada jin atau syaitan dengan tujuan untuk mensihir orang lain agar dia sakit, dia lumpuh, hilang ingatan, sampai dengan tahap membunuh. Faliyudzubillah. Ini perbedaan antara dukun dan sihir. Sekarang dari dalil-dalil yang tadi kita sebutkan, di sana ada arraf, ada kuhan, ada dukun, ada arraf, tukang ramal. Bedanya apa ibu-ibu? Bedanya apa ya? Nanti kita akan bahas insyaallah ya. Ya tadi disebutkan bahwa di tanah air kita itu sudah banyak berebah dukun-dukun, atau bahasa kerennya apa Ibu? Parabola. Kalau parabola gimana Ibu? Setengah bola. Bener nggak? Ibu punya parabola begini apa setengah? Parabola Ibu, parabola saya mah gede Ustaz, bulat. Nggak pernah kita dengerin ada parabola itu satu bola begini. Pasti parabola itu setengah. Paranormal setengah. Yang nggak normal yang datang, ya ingin menggandakan uang, dia nggak mau dagang, dia nggak mau bekerja, pengennya langsung bim salah bim, 2.000 jadi 2 juta, 20.000 jadi 2 juta, gampang sekali Ibu. Bahkan di tanah air kita itu ada paguyuban paranormal ya. Benar Ibu ya? Ada perkumpulan. Bahkan sudah masuk ranahnya ke digital. Ada website tentang apa? Mereka. Website paranormal. Jangan dibuka, ini mah hanya untuk ini Ibu ya. Nanti Ibu penasaran, coba ada kata Ustaz. Tapi bahaya Ibu baca-baca nanti jadi percaya gimana? Karena iman kita itu loh lemah. Sekedar tahu aja. Namun ibu, ramalan-ramalan pada zaman sekarang ini itu sebenarnya hampir tidak tepat lagi. Ramalan-ramalan pada zaman ini itu sebenarnya hampir nyaris sudah tidak relevan lagi sebenarnya, tidak tepat lagi. Berbeda dengan ramalan-ramalan yang terjadi pada zaman sebelum Nabi SAW diutus. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih Ibu ya. Sesungguhnya para dukun pada zaman sebelumnya Nabi SAW itu lahir, bahkan sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul, maka dulu para dukun itu minta bantuan kepada siapa? Para jin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza qadallahu al-amra fis sama darabatil malaikah. Saya baca artinya ya biar langsung dipahami insyaallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu urusan di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha. Malaikat lantas meletakkan sayapnya dalam rangka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat pernah kita ceritakan itu memiliki sayap. Memiliki 2 sayap. Memiliki lebih dari 2 sayap. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam memiliki berapa sayap? Masih ingat? 600 sayap. 600 sayap. Ibu jangan bayangin. Makanya diceritakan satu saja sayap Jibril alaihissalam itu dibentangkan, itu tertutup ufuk barat dan timur. Berarti besarnya kayak apa, Bu? Ya, sudah berlalu penjelasan insyaallah ya. Sudah berlalu. Ini hanya mengingatkan saja. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu urusan di langit, para malaikat meletakkan sayapnya dalam rangka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka dengarkan firman itu seolah-olah seperti suara gemerincing rantai di atas batu. Jadi firman Allah yang disampaikan kepada malaikat, yang akan disampaikan kepada utus-utusannya, itu ibarat suara gemerincing rantai yang di atas batu. Gimana? Suaranya gimana? Memekik apa namanya? Sampai telinganya itu panas. Ibu coba ya, punya apa? Rantai ya. Dijatuhin gitu ya. Atau ditarik. Itu kan ada bunyi rut gitu ya. Itu membuat bising telinga dari para malaikat. Hal ini memekakan mereka. Apabila rasa takut telah dihilangkan dari hati mereka, mereka mengucapkan apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Dalam riwayat lain, hampir semua malaikat itu pingsan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan wahyu itu pingsan. Maka ketika rasa takutnya tadi dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bangun dan kemudian bertanya, apa yang telah difirmankan Rabb kalian? Sebagian mereka menjawab perkara yang benar. Dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Jin-jin pencuri berita itu pun mendengarkan berita itu. Para pencuri berita itu posisinya saling bersusun. Jadi ibu-ibu, jin itu ketika ingin mencuri berita dari langit, itu mereka itu susun dari bawah sampai ke atas, itu jin pada bersusun. Bentuknya berdiri atau duduk saya nggak tahu. Ya, jangan dibayangin, mungkin duduk-dudukan Ustaz ya. Allah alam besar. Jadi intinya jin itu bersusun dari bawah ke atas. Sufyan menggambarkan dengan memiringkan telapak tangan dan merenggangkan jari jemari. Gimana caranya? Memiringkan telapak tangan dan merenggangkan jari jemari. Oh, seperti ini. Ya, tersusun ke atas sana. Jika jin yang di atas mendengar berita itu, maka segera disampaikan ke jin yang di bawahnya. Jadi yang jin yang di atas mendengar berita disampaikan ke jin yang bawah, terus estafet paling ke bawah. Kemudian yang lain juga menyampaikan kepada jin yang berbintang. Lalu dengan berita yang didengarnya itulah tukang sihir dan tukang dukun menambah dengan 100 kedustaan. Orang-orang yang mendatangi sihir atau dukun mengatakan, bukankah pada hari ini dan hari itu dia telah mengabarkan kepada kita bahwa akan terjadi demikian dan demikian? Akibatnya tukang sihir dan dukun tersebut dipercaya karena satu kalimat yang telah didengarnya dari langit.
Jadi ketika misalkan sebelum ya Ibu ya, sebelum mendapatkan berita sudah kena api, berarti yang sampai ke bawah itu suatu kebohongan. Memang dibohongin 1100 kebohongan oleh dukun dan peramal. Ya. Namun dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW mengatakan bahwa dukun tersebut menambah dengan 100 kedustaan, sehingga yang terjadi ibu-ibu, ramalannya salah. Karena apa? Kedustaannya itu. Ramalannya sering salah. Oleh itu jika ada orang yang mampu beramal dengan benar, ada orang yang mampu meramal dengan benar, maka ini bisa disinyalir itu dukun mereka itu. Maka kita katakan dukun palsu ibu ya. Tidak ada hubungannya dengan syaitan. Maka dari sini ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara dukun ya, di antara cara dukun peramal yaitu dengan cara mendapatkan berita itu dari siapa? Dari syaitan. Nah ini mereka melalui bantuan jin atau syaitan. Ada 3 kondisi ibu nih, ini ibu catat nih. Ada 3 kondisi terkait pencurian berita di langit. Ada 3 kondisi mengenai pencurian di langit. Yang pertama, yang dilakukan oleh siapa ini? Oleh para jin. Yang pertama, pencurian jin terhadap berita Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada malaikat yang terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul. Maka pencurian berita pada waktu itu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Sangat banyak. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya tentang dukun, apa jawab Nabi SAW? Ya Rasulullah, innahum yuhaddithuna ahyanan bi syai'in fayakun haqqan. Nah ini, ya Rasulullah, ada seorang bertanya, namun terkadang mereka berbicara sesuatu itu benar. Nah maksudnya peramalannya itu benar. Bagaimana ya Rasulullah? Kadang saya mendapatkan orang peramal ini ketika ngomong, ketika menyampaikan itu benar ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, maka apa jawaban Nabi SAW ketika ditanya demikian? Tilkal kalimatu minal haqq. Maka Nabi SAW menjawab, ucapan yang benar itu adalah dari curian jin. Ya, jadi kalimat yang benar itu sebenarnya dari curian jin. Yakhtafuha minal jinni. Kemudian jin itu diperdengarkan kepada telinga-telinga wali-wali mereka, itu para dukun dan para pesihir itu tadi. Kemudian fayuqarruha fil udhuni waliyahu fayakhlituna ma'aha mi'ata kadzbah. Lantas kemudian ketika disampaikan kepada wali-wali mereka, lantas mereka tambahi kebenaran itu dengan 100 kebohongan. Jadi kadangkala memang benar yang dikatakan oleh mereka ini Bu ya, berarti memang jin itu berhasil Ibu ya. Itu cuma sekali. Nanti yang kedua, yang ketiga, yang keempat akan dibubuhi dengan kebohongan, dengan 100 kebohongan, dengan 1.000.000 kebohongan. Oleh karena itu ibu-ibu, tatkala kita mendengar ramalan orang-orang terdahulu terkadang ada benarnya, karena berita dari langit mudah untuk dicuri sebelum diutusnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini jawabannya. Kalau memang ada yang mengatakan ya kayak tadi mungkin ya, kok dipegang ininya kok sembuh Ustaz ya. Kemudian yang kedua, kondisi ketika pencurian berita
berita lagi. Hal ini dikarenakan apa Ibu? Karena wahyu turun dan tidak boleh ada yang mencuri berita dari langit. Nah ini Bu ya. Karena ditakutkan jika berita dari langit bisa dicuri, bisa berdampak dengan tercampurnya atau bertambahnya wahyu yang turun. Jadi kalau ketika wahyu itu turun kemudian bisa dicuri, berarti bisa dirubah-rubah, bisa ditambah-tambah kalau memang berita itu bisa dicuri. Ketika apa? Nabi SAW itu diutus sebagai Rasul. Oleh karena itu ibu-ibu, di surat Jin mengatakan apa? Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harathan shadidan wa shuhuba wa annu shihabar rasada. Jin ayat 8 dan 9. Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia di langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan anak panah dari api, ya, dan panah-panah dari api. Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri mendengar berita-berita dari langit. Tetapi sekarang siapa yang mencoba mencuri dengan seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Nah ini menunjukkan bahwa setelah diutusnya Nabi SAW itu tidak ada lagi pencurian berita, dengan dalil surat Al-Jin ayat 8 dan 9. Kondisi ketiga, setelah Nabi SAW meninggal atau wafat, zaman kita ini ibu ya, bagaimana pencurian terhadap berita-berita dari langit? Maka ketika Nabi SAW sudah diwafatkan, para ulama mengatakan bahwa para jin itu bisa melakukan pencurian berita lagi. Namun itu sangat sedikit, kata para ulama. Namun sangat sedikit. Bahkan perkataan seorang ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan, kada yadmahillu, hampir-hampir tidak bisa, kata beliau rahimahullah ta'ala. Akan tetapi ibu-ibu, kita katakan bahwa setelah wafatnya Nabi SAW, jin masih bisa mencuri berita dari langit, masih bisa. Karena hadis yang disebutkan sebelumnya menjelaskan tentang bahwa Nabi SAW menyebutkan dukun bisa mendengar berita, namun ditambah dengan 100 kedustaan. Artinya apa? Dari hadis yang mulia ini ada kemungkinan bahwa para jin adalah para syaitan saat ini masih bisa mendengar berita dari langit. Oleh karena itu ibu-ibu, kenyataannya ya, saat ini dukun hampir selalu salah. Benar Bu? Pada saat ini ya, hampir seluruh dukun itu selalu salah dan sangat kecil kemungkinan untuk benar. Karena ketika berita juga sedikit, hampir nyaris nggak ada, tapi masih bisa. Maka kalau kita lihat kenyataannya, dukun-dukun sekarang ini ketika menyampaikan sesuatu ramalan, maka kebanyakan tidak benar. Berarti dari mana itu? Dari kebohongan mereka. Berbeda hal dukunnya Fir'aun diramalkan oleh dukun-dukunnya, pensihir-pensihirnya itu, bahwa pada tahun tertentu, ini kan berdasarkan ramalan, singgasanamu. Ini kan dari mana ibu? Dari ramalan. Akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang ini kelak akan menurunkan atau menjatuhkan singgasananya Fir'aun. Apakah ramalan ini benar ibu? 100% benar.
100%. Nah, muallif ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan bab tentang dukun dan bab tentang sihir. Karena adalah beberapa lafal hadis disebutkan bahwa terkadang penyihir juga seorang peramal. Begitu Ibu ya. Dalam beberapa hadis disebutkan terkadang penyihir, orang yang tadi minta bantuan jin untuk melukai atau menyakiti orang lain, itu juga dia sebagai peramal, meramal nasib. Ada peramal. Dan banyak penyihir juga sekaligus seorang dukun. Ada orang penyihir ya juga seorang dukun. Dan dukun juga kadang sekaligus seorang penyihir. Jadi jobnya double. Akan tetapi sekali lagi ya, seorang tukang dukun bisa juga tidak bisa menyihir. Ada tukang dukun tapi nggak bisa menyihir. Ada. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis sebelumnya, hatta yulqiyaha ala lisani sahir aul kahin, hingga sampai berita tersebut pada tukang sihir dan dukun. Model nih, yang bisa menyebabkan mereka bisa meramal maksudnya. Jadi ada beberapa dukun yang bisa meramal, bukan beramal ya, meramal. Itu dari beberapa model. Yang pertama, ada dukun yang meramal dengan melihat garis tangan. Coba Ibu lihat garis tangan Ibu. Ini angka 81, ini angka 18. Ya. 18 tambah 81 jadi berapa? 99. 99 Asmaul Husna. Isal. Coba Ibu. Mungkin ada yang beda. Ya. Melihat apa? Garis-garis di tangan. Beda dengan ahli herbal Ibu ya. Lihat tangannya. Kolesterol nih. Kolesterol. Loh, Ibu bebek mulu kan? Iya. Oh, Bapak tahu? Ini putih banget ini. Oh, ini mah beda Ibu ya. Beda. Bahkan ada pengobatan klasik ya, itu dengan melihat lihat lidah. Betul Ibu ya? Coba lidahnya dipotoin, tapi fotonya yang bagus ya, jangan remeng-remeng, jangan silau, jangan. Nanti sekali-kali kurangi ya yang manis-manis. Kalau ini mah insya Allah boleh. Jadi kalau meramal garis tangan itu karena mungkin meramal nasibnya, ya, meramal apa? Jodohnya. Ibu punya anak balita, waduh, kamu besok jodohnya petani nih. Ini dari mana Ibu bisa tahu petani? Jadi ini gambar caping. La ilaha illallah. Gara-gara gambar caping gitu kan. Menurut Ibu gambar caping, menurut orang yang angka 8 ini. Angka 8 kan begini Ibu ya. Lah menurut Ibu gambar caping. Nah petani nih, emang petani aja yang pakai caping. Dan macam-macamnya. Kemudian juga dukun bisa kadang melihat dari tanggal lahir. Tanggal yang 10 ke bawah segini, yang 10 sampai 20 sebegini. Kalau di akhir-akhir di akhir-akhir bulan berarti akan begini. Seterusnya, itu dukun bisa kadang-kadang meramal dari situ. Buktinya apa? Banyak kan. Kalau ada orang mau menikahkan putra putrinya, dia nanya apa? Nanya tanggal lahir. Terusnya kagak cocok nih. Masya Allah, gedung udah disewa, catering udah ya Bu ya, undangan udah disebar 1000. Ya, keluarga dari kampung udah siap-siap mau datang. Ibu bilang gara-gara batu sama batu nggak boleh nih, nanti bentrok terus kalau udah nikah katanya sama sih. Kagak jadi.
Akhirnya apa? Keluarga ini sama keluarga ini benci-bencian akhirnya kan. Karena menganggap B. Atau minimal mungkin ini jangan di akhir hari tahun ya. Ini dewa laut lagi mencari orang yang nikah. Kalau bisa di tengah tahun. Kata ibu, aduh tengah tahun, Juli, iya. Itu lagi anak pertama masuk SMP, anak kedua masuk SMA, anak ketiga mau kuliah. Ini nggak bisa nih. Nah, ibu bingung antara pendapat ini sama rencana ibu sama bapak. Kalau pertengahan kan mau sekolah. Akhir tahun tuh maksudnya karena apa? Panen. Bapak dapat pesangon. Maksudnya apa? Gaji ke-13. Kan Desember kan begitu ya. Semberinga gitu ibu kalau di akhir tahunnya. Nah, perencanaan itu karena memang bisa juga melihat golongan darah. Kemudian juga bisa melihat finjan. Finjan itu apa ibu? Finjan itu mangkok yang berisi kopi, juga kurang tahu seperti apa. Kemudian juga dukun ada juga meramal itu melalui kartu ya. Coba kamu ambil, jangan sampai warna merah yang kamu ambil ya, karena kartu warna merah kamu berarti hidupnya nggak akan pernah tenang, kamu gajinya terus akan habis di pertengahan. Ternyata kartunya banyakan merah sama dia. Ya merah terus kan? Kartunya kartu dia kok bu. Terserah dia kan? Ketika aduh merah, masukkan di sebuah kantong kain kafan, sisipkan uang minimal 2 juta di situ. Wah enak nih, nanti dia ngambil dia. Meramal bukan beramal ya. Dukun meramal itu dengan garis di tanah. Di garis-garis. Kemudian dengan tulisan, tanda tangan. Meramal dengan tanda lahir. Meramal dengan huruf-huruf abjad dan selainnya. Ini jenis-jenis ramalan yang dilakukan oleh siapa? Dukun. Para dukun ibu-ibu. Maka dari sebab-sebab yang di atas, semuanya itu bisa mereka tergolong atau terjatuh dalam kekufuran, dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Bahkan bisa keluar itu orang-orang seperti itu tuh. Walaupun mereka sholat, mereka ikut umroh, haji gitu ya, tapi kalau dia sudah menjadi dukun yang tadi kriterianya di atas itu, maka bisa juga mereka itu sebenarnya udah keluar dari agama tanpa dia sadari. Jadi dukun disebut kafir dalam ayat itu kan, wattaba'u yang dalam surah Al-Baqarah itu yang bercerita tentang Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwa dukun itu bisa terjerumus dalam kekufuran, kekafiran karena 2 sebab ibu-ibu. Karena 2 sebab. Yang pertama nih, sebab pertama kenapa mereka bisa kafir, bisa khariju minal millah, keluar dari agama, karena mereka meminta bantuan dari jin. Meminta bantuan dari jin. Kalau dia meminta bantuan dari jin, maka seorang dukun ini memiliki kesamaan dengan penyihir. Disebutkan kemarin ketika kita membahas tentang apa? Itu tadi ayat berapa ya? 120 ibu ya.
firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 102. Kemarin kita sebutkan bahwa tukang sihir itu kafir. Tukang sihir itu kafir dengan dalil ayat 102 surat Al-Baqarah. Kenapa mereka dikatakan kafir? Karena mereka melakukan kejahatan, menyakiti orang lain dengan bantuan siapa? Jin. Nah, para dukun juga bisa dikatakan kafir, keluar dari agama jika mereka menggunakan bantuan jin pula. Yang ini tentunya sama dengan sihir. Sama-sama menggunakan bantuan jin. Itu sebab pertama. Kenapa ya para dukun itu bisa kufur, bisa jatuh kepada kekafiran. Yang kedua, sebab kedua, karena mereka mengaku mengetahui hal-hal yang ghaib. Jadi dukun itu mengetahui hal-hal ghaib, ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan itu biasanya demikian. Makanya dalil-dalil yang kita sebutkan tadi itu kan datang kepada dukun bertanya. Ibu ya, datang kepada dukun mengiyakan atau mempercayai apa yang disampaikan. Sekitar sesuatu yang ghaib pasti. Jodoh. Benar enggak? Mbah, jodoh anak saya siapa nih ya? Itu kan hal ghaib. Rizki, tentang keselamatan, ya, itu hal-hal ghaib yang memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, jika mereka mengetahui hal-hal yang ghaib yang tidak atau belum terjadi, maka apa? Kufur. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencantumkan di surat An-Naml. Surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka dibangkitkan. Maka barang siapa yang mengetahui hal ghaib, maka mereka kafir karena mengaku menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam mengetahui hal-hal ghaib. Lah ini ilatnya, Ibu. Sebab orang yang sebagai dukun itu dikatakan kufur, kafir, keluar dari Islam karena apa? Karena dia mengaku mengetahui hal-hal ghaib dan artinya dia menyamakan dirinya dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala yang hanya mengetahui hal ghaib. Nah, Ibu ini kita belum masuk ke dalil, Bu ya. Ya, makanya tadi saya sampaikan bisa saja ini 2 pertemuan. Pertemuan selanjutnya kalau nggak di pekan pertama, pekan ketiga, Ibu ya. Pekan pertama atau pekan ketiga di bulan akan datang ya. Kan insyaallah di pekan keempat mau umroh ke tanah suci lagi, Bu ya. Pekan kedua di Masjid Al-Fat Pedurenan. Jadi kalau nggak juga nggak apa-apa. Kalau bisa di Ceng.
wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Naml ayat 65 tadi. Qul la ya'lamu al-ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Kata Muhammad, tidak ada satupun ya di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib kecuali siapa? Allah. Ilmu ghaib itu dibagi menjadi kali kan Bu ya? Ghaib itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ghaib mutlak. Yang pertama ghaib mutlak. Ghaib mutlak dibagi dua lagi. Aduh, ini gambar ghaib apa? Nisbi. Nah, ghaib mutlak dibagi dua. Satu, hanya Allah yang tahu. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui, termasuk Nabi dan para malaikat. Ini namanya ghaib mutlak. Yang pertama adalah ghaib mutlak yang tidak diketahui oleh semua makhluk, termasuk Nabi dan para malaikat. Kira-kira seperti apa ghaib yang seperti ini, Bu? Ghaib mutlak yang hanya diketahui oleh Allah dan hanya Allah saja. Ini dicantumkan dalam surat An-Nazi'at ayat 41 sampai 45. Surat apa? An-Nazi'at ayat 41 sampai 45. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha muntahaha. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Kapan bertanya kepada Nabi SAW tentang hari kiamat, maka jawabannya Nabi gitu. Artinya adalah hanya Allah yang mengetahui. Sampai Nabi pun tidak tahu. Kapan terjadinya tidak ada yang tahu. Begitu juga mutlak yang hanya diketahui oleh Allah saja dan tidak diketahui oleh selainnya disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmu. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya. Ya Allah, kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakan Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. Betul nggak? 2012 kiamat udah lewat. Sudah lewat. Digambarkan oleh film-film ya, hancurnya dunia ini, gedung-gedung hancur. Begitu juga dalil dari hadis yang disebut dengan hadis Jibril, ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang bersih, ibu ya, yang tidak terlihat. Orang ini pernah melakukan perjalanan yang jauh, artinya tidak terlihat kelelahan, dan kemudian duduk di depan Nabi SAW dan bertanya. Di antara pertanyaannya adalah kami sa'ah, mata sa'ah. Pertanyaannya adalah kapan hari kiamat itu datang. Apa kata Nabi? Fa'akhbirni anis sa'ah, fa'akhbirni anis sa'ah al-mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Maka ketika malaikat Jibril yang berwujud manusia tadi bertanya, fa'akhbaroni anis sa'ah, kabarkan kepadaku hari kiamat itu kapan. Maka Nabi Rasulullah SAW mengatakan apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il.
orang yang bertanya. Artinya dua-duanya tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya. Siapa orang yang ditanya? Nabi. Itu lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya apa? Yang bertanya sama yang ditanya, yaitu Nabi SAW dan malaikat, itu dua-duanya tidak tahu. Jadi apa? Ini hanya Allah yang tahu hari kiamat. Intinya ibu, Nabi SAW dan para malaikat pun tidak tahu terjadinya hari kiamat itu, tidak ada yang tahu. Betul-betul mutlak Allah yang tahu. Yang kedua, ghaib mutlak diberitahukan sedikit kepada para rasul. Yang pertama, ghaib mutlak hanya Allah yang tahu. Yang kedua, ghaib mutlak namun diberikan sedikit pengetahuan kepada para rasul, baik dari manusia maupun para malaikat. Yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dia mengetahui yang ghaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang ghaib itu kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya itu kepada para rasul, baik dari malaikat maupun para nabi. Contohnya apa? Ibu simak di surat Luqman ayat 34. Ayat terakhir ini kayaknya ya. Inna Allaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu. Allah ilmu tentang hari kiamat, dan dia menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di rahim, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan esok hari, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang pertama dirinci nih, wa ma tadri innallaha indahu ilmu sa'ah. Yang pertama hari kiamat. Sesungguhnya di sisi Allah itu ilmu tentang hari. Kalau untuk hari kiamat udah jelas, tadi disebutkan hanya Allah yang tahu. Yang kedua, wa yunazzilul ghaith, apa? Menurunkan hujan. Kiamat itu tidak ada yang mengetahui, begitu juga perkara turunnya hujan pun tidak ada yang tahu mengetahui kapan diturunkan hujan. Namun manusia hanya mengira-ngira turunnya hujan tersebut. Akan tetapi perkara memperkirakan turunnya hujan itu bukanlah hal ghaib, ibu. Jadi, maaf, saya ulang. Hari kiamat hanya Allah yang tahu. Begitu juga kapan diturunkan hujan itu ghaib juga, hanya Allah yang tahu. Manusia hanya mengira-ngira, ibu ya. Manusia hanya mengira-ngira. Misalkan nih, ibu anaknya mau sekolah, sekolahnya siang, terus mendung. Ya, mendung. Ibu bilang apa kalau sekolahnya dekat? Dek, berangkat ya? Nih, bawa payung. Ibu nyuruh bawa payung, kira-kira ada alasan nggak? Ada. Gua payung, panas begini kok, Bu. Oh, panas ya? Oh, saya pakai kacamata sih gitu ya. Waduh, gitu. Kalau memang mendung biasanya memperkirakan ya, Ibu ya. Memperkirakan Ibu ya. Misalnya nyuruh pasti ada ini. Apalagi udah kedengaran di genteng tuh apa namanya, rintik-rintik hujan. Jadi memperkirakan. Nah, memperkirakan turunnya hujan itu bukan hal ghaib, Ibu. Karena ada sebab. Ada apa? Sebab. Ya misalkan ya, katanya kalau ber itu hujan. Maka kalau udah ber Ibu beli payung. Payung aja, nih bapak, nih ibu, nih anak nomor 1, nomor 2. Payungnya 5 ya 5, orangnya 5 nomor 5. Kemudian mantel jas hujan beli 5 juga. Kenapa ibu beli banyak banget? Udah musim hujan.
Ini sifatnya apa? Bukan ta'in. Yang penting ibu jangan mentain. Apa arti mentain? Menentukan. Itu nggak boleh. Tapi kalau hanya memperkirakan, maka itu bukan ghaib. Nah, ini penjelasannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 57 tadi. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira yang datang. Jadi hujan itu akan turun ditandai dengan datangnya angin. Atau bisa juga tadi disebut ghaim. Ghaim itu artinya mendung. Ya. Maka orang-orang yang memperkirakan cuaca ini bukanlah dukun. Orang-orang yang memperkirakan cuaca yang seperti ini dengan melihat apa tadi Bu? Dengan angin. Kan kalau orang-orang yang sudah hafal dengan oh ini angin, apa namanya, angin ini kayaknya sudah lama, kalau dulu-dulu kayak begini tuh akan turun hujan. Dia memperkirakan demikian. Nah, orang ini bukan dukun Bu, bukan dukun, karena dengan melihat apa, tanda. Akan tetapi Ibu, yang dimaksud dengan perkara turunnya hujan hanya diketahui oleh Allah adalah tidak ada yang tahu di mana tempatnya hujan itu turun. Kalau ini memang perkara siapa yang tahu? Allah. Jadi kalau misalnya, ya misalnya sekarang tuh udah mendung, ibu bilang kemarin aja begini hujan, karena anginnya juga udah panas nih. Itu dengan melihat begitu ya, itu bukan dukun. Tapi yang disebut dengan hanya Allah lah yang mengetahui tentang turunnya hujan, maksudnya lah di mana dia akan turun itu hanya Allah yang tahu. Kan kadang-kadang maaf aja di daerah kita aja ya, ada orang datang pakai baju hujan. Emang hujan Pak? Di sana deres banget. Kok di sini mah enak-enak aja gitu ya. Karena apa? Ya Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Kemudian juga jumlah kadar air yang jatuh pun tidak ada yang mengetahui kecuali pernah hitung Bu. Hitung jumlah airnya yang berapa? Hanya Allah yang tahu. Ya. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada satupun melainkan di sisi kamilah khazanahnya. Kami tidak menurunkannya hujan itu melainkan dengan ukuran tertentu. Al-Hijr ayat 21. Maksudnya adalah ibu-ibu, seorang bisa tahu bahwa di daerah Jakarta, daerah Bekasi akan turun hujan, akan tetapi untuk tempat-tempat yang pasti di manakah hujan itu diturunkan, daerah Jakarta, daerah Bekasi yang mana, apakah yang Pondok Timur Indah 1, Pondok Timur 2, itu nggak ada yang tahu. Atau daerah Cimuning yang hujan di sini enggak, itu nggak tahu. Walaupun mungkin ranah cuaca itu seluruh Bekasi mendung, tapi mana yang tahu mana yang diturunkan hujan dulu kemudian belum, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Oleh karena itu ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa taala, perkara hujan yang seperti ini ya, yang tahu di mana dan berapa jumlahnya mutlak milik Allah subhanahu wa taala pengetahuannya. Mau menggunakan apapun seorang tidak akan tahu ibu-ibu, mau pakai apa, alat apa nggak akan tahu ya, tepatnya kapan hujan, di detik berapa, nggak ada yang tahu berapa kadarnya. Maka para ulama mengatakan demikian, bahwa jika perkara hujan saja kita tidak tahu hakikatnya, maka bagaimana lagi dengan apa yang ada di balik hujan tersebut, yaitu langit. Ya, jadi hujan aja yang jatuh itu ibu nggak tahu, apalagi yang di langit sana. Itu tentang hujan. Apa yang ada di rahim? Sekarang orang-orang mengatakan begini, tapi itu dokter tahu itu perempuan, itu laki-laki, bayinya. Pernah ibu seperti itu? Iya. Nah nih jelasin ibu ya. Melalui apa? USG. Ini laki-laki, ini perempuan. Namun ketahuilah ibu-ibu, untuk melihat
Janin itu laki-laki atau perempuan tentu melalui beberapa tahap, Ibu ya. Bahkan kadang salah. Ibu pengen anak cewek, bapak pengen anak laki-laki. Kata dokter cewek, ibu langsung syukuran, belum lahir tuh, ya, langsung siapin akikoh. Kalau cewek berapa? 1. Kalau cewek 1 ya. Nah, udah beli 1. Qadarullah lahir cowok. Tuh, nambah kambing 1 lagi gitu kan. Ini Allah yang tahu memang. Walaupun ini sudah di sudah di USG itu kelihatan cowok, cewek seperti itu. Itu sering seperti itu bukan Ibu ya? Nah, oleh karena itu untuk mengetahui ya tentang cewek dan cowok juga sebenarnya Allah yang mengetahui. Itu hanya perkiraan. Ya, kalau perkiraan melalui alat, wallah alam, boleh saja. Tapi jangan sampai menentukan ini pasti cewek, ini pasti cowok. Ya. Allah jadikan mutlak jika diketahui kecuali oleh dia saja. Tidak diketahui oleh kecuali dia saja. Maka misalkan gini nih, mengenai rizkinya, mengenai bentuk hidungnya, rambutnya warna apa, tebal atau tidak, itu nanti sebenarnya Allah yang lebih mengetahui. Adapun USG itu hanya secara umum saja. Kemudian yang terakhir tidak ada yang mengetahui apa yang ada yang dikerjakan besok. Ini saya selesai dulu Ibu ya. Di ayat Luqman ayat 34 tadi. Tidak ada yang mengetahui wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang dikerjakan besok. Mungkin seseorang Ibu pernah berkata seperti ini, saya tahu apa yang akan saya kerjakan esok hari. Di antaranya adalah saya tahu gaji yang saya terima. Ibu ya, saya akan dapat honor sekian. Akan tetapi ibu-ibu tidak hanya berbicara tentang rizki, akan tetapi seluruh perkaranya akan dilakukan keesok harinya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau ibu tahu tentang gaji suami besok sekian, itu karena perkiraan yang memang sudah sering ibu lakukan, ibu terima, begitu ya. Namun misalkan bisa juga gaji itu berkurang karena mungkin ada apa, ibu tidak tahu. Tahu banyak juga ketika ibu sudah membagi-bagi nih ya, gaji bapak 65 juta sebulan, buat cicilan mobil sekian, cicilan rumah sekian, bayar anak sekolah sekian, buat ini sekian, buat semuanya udah terkini. Qadarullah ternyata gak nyangkut. Nah itu juga termasuk bagian dari siapa? Dari ghaib. Kita hanya berusaha saja. Saja. Adapun yang merencanakan maksudnya ya. Adapun yang menentukan bagaimana dan seperti apa esok hari itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ini panjang banget sebenarnya. Tidak ada yang mengetahui di bumi mana ia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk bagian dari tadi hari kiamat. Tentang hari kiamat. Yakni memang wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, itu tidak ada yang mengetahui kapan dan di mana, di bumi mana dia akan diwafatkan. Itu bagian juga dari hari kiamat, yaitu kiamat apa? Sughra. Kalau udah berbicara tentang hari kiamat, baik kecil maupun besar, maka kita kembalikan pada dalil yang pertama tadi, ya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan tentang kapan akan terjadinya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini ibu yang baru kita bisa sampaikan. Jadi ternyata belum sampai setengahnya ternyata ibu ya. Ini baru di ghaib apa tadi? Mutlak. Yang insyaallah kita akan lanjutkan di ghaib nisbi dan seterusnya. Bahkan kita belum masuk ke
dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Namun waktunya yang sudah mendekati waktu akhir, maka dengan ini saya cukupkan, dan sekali lagi mudah-mudahan di pertemuan akan datang kita bisa lanjutkan ya ibu-ibu ya, dan kemudian mungkin sekaligus mungkin di kalau nggak pekan pertama di pekan ketiga ya, insyaallah taala. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan dari ibu kalau ada. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada saya tutup. Tidak ada ya? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini